Yo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gue, Deputy Crypto. Walaupun ini masih channel pertama, cuma catchphrase gue bakal kembali lagi, jadi gue bakal langsung pakai aja ya. Walaupun agak awkward, ayo kita mulai aja. Jadi di channel ini gue bakal update overview tentang crypto market, di mana gue akan mulai dari total market cap. Biasanya gue cari itu di coin market cap. Dan sekarang total market cap kita tuh ada di 1, 2, 3, ini ada di 2 triliun USD. Jadi ini dibandingin sama pas kemarin dip di bulan Mei, bulan Juni itu cuma 1,3. Jadi sekarang tuh naiknya udah lumayan oke ya, udah hampir 2 kali lipat. Dan kalau kalian bisa lihat dalam 24 jam terakhir tuh hampir semuanya hijau, dan dalam sebulan terakhir ini rata-rata semuanya hijau. Ini bahkan Terra Luna udah 2x nih, 240%. Coba selain di kripto, mana lagi gitu yang bisa kesempatan kita memiliki keuntungan yang cepat? Iya, di saham bisa, di saham-saham tempe bisa sih, digoreng, dimasak-masak bisa naik. Cuma kemungkinan untuk cuan gede lebih di sini. Cuma walaupun kemungkinan untuk cuan gede ada, cuma tetap ada kemungkinan untuk rugi juga ya. Harap ingat. Dan sebelum gua mulai untuk menganalisa chart Bitcoin USD, perlu gua ingatkan kalau gua itu bukan financial advisor. Jadi segala analisa dan konten yang gue buat di channel ini hanyalah bertujuan untuk informasi, entertainment, dan education only ya, bukan untuk sebagai keputusan finansial. Harap ingat. Oke, ayo kita mulai dengan Bitcoin USD. Sekarang Bitcoin USD itu harganya ada di 47K USD, 47.000 USD. Kalau ada naik, kenapa gue pakai USD? Kenapa nggak pakai rupiah? Karena lebih enak aja. Kalau pakai rupiah kebanyakan nol, susah. Jadi enakan pakai USD kalau buat gue. Dan menurut gue nih harganya di sini sangat baik. Kenapa? Karena kalau lu tarik level Fibonacci level dari paling yang atas sampai di paling bawah dip kemarin, kalian bisa lihat kalau harganya tuh udah menembus 0,5 level 0,5 ini dan udah mulai mencari support di situ. Nah, sekarang pertanyaannya yang mungkin kalian semua menanyakan, bakal kemana nih? Nah, oke. Menurut gue sekarang ada 2 skenario. Oke, skenario pertama, dan akan gue jelaskan kenapa. Skenario pertama yang gue bilang adalah ini bakal menjaga level 0,5. Jadi mungkin aja dia bakal nyoba ke bawah, ke atas, cuma either way, di weekly dia bakal main di level 0,5 ini. Dan setelah dia main di level 0,5 ini, menurut gua dia akan melonjak ke atas lagi. Kenapa? Karena fase kedua bull run itu dikonfirmasi lewat sini. Kalau buat gua, banyak cara bisa mengonfirmasi kapan fase kedua dimulai. Cuma kalau buat gua lebih suka lihat di level-level Fibonacci ya. Oke, itu buat Bitcoin. Itu skenario pertama. Skenario kedua gua buat Bitcoin ini bakal retrace lagi ke bawah. Kenapa retrace ke bawah? Karena menurut gue ini udah sangat kuat, ini retrace ini udah kuat, retrace ini menurut gue kurang pas, kurang jauh gitu. Jadi gue lebih suka, atau lebih nyaman kalau retrace lagi, menandakan kalau market ini tuh bukan hype doang, ada fondasinya gitu, ada kakinya, ada leg-nya istilahnya ya. Jadi level yang gue cari kalau misalnya dia jatuh, itu di 0,5. Di 42-43 ribu USD. Cuma walaupun misalnya nggak dapet, dan ke daerah sini gue juga udah pasang alert, karena yang gue bilang tadi ada banyak skenario bisa bermain di dunia cryptocurrency. Oke, ayo kita mulai ke Ethereum USD. Jadi tiap channel gue biasanya gue bakal technical analysis, simple technical analysis yang gue tahu untuk Bitcoin dan Ethereum terlebih dahulu. Dan untuk koin-koin berikutnya kalian bisa tulis di komen koin mana yang ingin gue review atau gue cari tahu lah istilahnya. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya Ethereum ini udah sangat kuat. Kenapa gue bilang sangat kuat? Karena kalau lu tarik Fibonacci level, sama kayak Bitcoin tadi, dari paling atas ke paling bawah. Kalian bisa lihat kalau level 0,5 udah ditembus. Sekarang mereka lagi bermain mencoba menembus level 0,6. Oke? Ini menurut gue skenario selanjutnya, ini sebetulnya gue lebih berharap ini jatuh juga. Kenapa? Bukan jatuh ke terlalu dalam, tapi untuk setidaknya mencari kaki kayak ini ya. Ini kakinya ada, cuma seperti yang gue bilang tadi, kurang enak aja ngeliatnya, kurang pas. Jadi kalau gue berharap ini untuk jatuh, target yang gue bakal lihat ada di tetap 0,5, 0,6, 0,7. Cuma biasanya utamanya di 0,5. Ini gue tandain levelnya.
level 0,5. Oke, setidaknya ini gue ganti warna jadi hijau deh. Ya, di level ini. Target jatuh gue untuk gue membeli posisi lagi sekitaran sih. Cuma ada juga kemungkinan dia nggak bakal jatuh. Kenapa? Karena momentumnya sangat kuat. Itu juga bisa. Bisa aja dia nggak nyampe sejauh 0,5 ini, tapi ngetes 0,5 ini lagi, itu lebih meyakinkan ya. Jadi, kalau memang ini bakal correction dulu, menurut gue ini bakal ke 0,5 ini dulu. Kalau ini dia nggak bisa nahan, jebol ke sini. Oke? Cuma selagi ini masih bisa nahan, ini bisa mantul mondar-mandir sini sebelum naik lagi ke atas. Itu untuk Ethereum. Dan apakah sekarang saat tempat untuk beli? Yang gue bilang tadi, skenario gue lebih berharap jatuh. Cuma buat kalian yang merasa udah ketinggalan dan mau beli sekarang, ya silakan. Gue bukan financial advisor. Cuma alasan kenapa gue mau menunggu, itu karena kalau kalian lihat gain profit and loss-nya, misalnya kita anggap kalian beli sekarang terus naik. Anggap harga naik sekian. Dan kalau misalnya harga udah naik sekian, kan berarti kalau karena gue nggak beli di sini, gue kehilangan potential gain gue 5%. Jadi, gue kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan 5% dari aset gue. Okay? Cuma kalau misalnya ini jatuh, atau bukan jatuh, maksudnya nge-retest saja ke 0,5, gue bisa mendapatkan Ethereum dengan diskon 6% ya. Oke, kenapa gue tetap mau ngambil? Karena kalau lu bisa dapat di sini, dan either way Ethereum tetap naik ke level yang hijau di atas tadi, tuh, lihat, gain lu jadi 13%, 2 kali lipat daripada lu beli di sini. Jadi menurut gue tuh perbandingannya 1/2. Itu adalah risk yang bisa gue ambil. Cuma tiap orang memiliki risk yang berbeda, jadi silakan trade sesuka risk kalian apa sesuai dengan risk tolerant kalian. Buat gue sih itu good deal. Jadi walaupun gue ketinggalan, gue beli di sini juga nggak masalah. Oke? Itu dari Ethereum. Sekarang mari kita bahas Solana. Solana lagi hot-hotnya nih. Solana USDT. Lihat nih, Piut. Wah, ini sangat indah. Solana USDT indahnya kenapa? All time high kemarin tuh udah dibabain, udah ditinggalin, udah ditembus. Cuma apakah dia bisa nutup di atas dan consolidate di sini atau enggak, kita masih belum tahu. Cuma menurut gua ini udah terlalu kuat ya. Karena ini kuat, dan misalnya penggerak utamanya yaitu Bitcoin dan Ethereum itu koreksi sesuai dugaan gua sebelumnya, ini kemungkinan paling bagus, prediksi paling bagus dia nahan level. Dia nahan level sini. Oke? Prediksi paling bagus dia bakal nahan level. Sorry, gue ambil dari paling bawah ke paling atas sini. Prediksi paling bagus dia nahan level. Cuma prediksi yang kurang bagus dan mungkin kesempatan buat beli, kalau misalnya Bitcoin sama Ethereum itu jatuh, biasanya market-market lain tuh ikut bergerak. Karena Bitcoin harga jatuh, Ethereum harga jatuh, persepsi orang ke kripto mereka pada ketakutan, mereka pada menjual-jual, akhirnya harga altcoin yang belum segede the top 5 apa the top 10 apa top 7 ini kan kalau nggak salah Solana masih di peringkat 11 ya. Oh, dia udah naik ke peringkat 8. Maaf. Pokoknya intinya yang bukan di peringkat 1-2 yaitu Bitcoin, Ethereum, biasanya pergerakan perubahan mereka lebih jauh ya. Jadi kalau misalnya sesuai skenario ETH tadi, sesuai skenario ETH nge-retest di 0,5 ini, apa 0,5 yang garis hijau ini, kemungkinan besar Solana USDT juga akan meretest support dia. Bakal kemana? Nah, ini dia level-level yang gue bikin. Level pertama pasti di sini. Pasti gue selalu pakai level Fibonacci. Dan untuk level lainnya gue sesuaikan dengan support resistance. Contohnya di sini. Sesuai dengan Fibonacci, nggak taunya di sini. Jadi memang Fibonacci level itu sangat indah. Oke? Dan kalian juga bisa melihatnya dari sini. Oke? Jadi ini karena low terakhir kan ada di sini. Jadi kalian bisa naik dari low terakhir ke atas. Ini adalah level-level yang gue tunggu. Kalian bisa lihat kan ini kebetulan banget nih. Level yang 0,5 ini sangat indah. Kenapa? Lihat nih. Biasanya nembus, ngetes lagi, baru naik. Lihat di sini juga ketes. Jadi ini bisa jatuh ke sini. Itu adalah good buying position menurut gue.
Karena Solana menurut gue sangat kuat. Karena kalau lu bandingin Solana sama BTC, Solana tuh udah outperform. Lihat ya. Oh, belum outperform, cuma akan. Kalian bisa lihat all time high-nya ada di sini, sekarang udah dites. Oke. Jadi kenapa dibandingin sama BTC? Ini berarti menandakan kalau misalnya ini uptrend, koin yang lu pegang itu lebih baik return-nya daripada Bitcoin. Cuma kalau ini downtrend kayak gini, itu menandakan kalau lu megang Bitcoin tuh jauh lebih untung daripada lu megang koin yang lain ya. Jadi memang sebetulnya kalau kalian sebagai investor yang pengen investing jangka panjang, bandingkan chart koin yang kalian suka dengan Bitcoin supaya kalian tahu uang kalian lebih return-nya lebih gede jika ditaruh di koin tersebut apa ditaruh di Bitcoin saja. Oke, itu kenapa gue suka bandingin sama Bitcoin. Sekarang kita lihat Fear and Greed. Fear and Greed index kita sekarang kayak di level 70-an. Yes, 72. Dan karena ini 72 dan cukup greedy, makanya gue cautious, dan makanya kenapa beberapa analisa gue tentang Ethereum, Bitcoin, dan Solana yang sebelumnya gue kasih tahu kenapa agak cenderung koreksi sedikit, karena kita udah agak greedy. Walaupun ada tetap kemungkinan yang gue bilang tadi, kita bisa consolidate dulu di level 0,5 itu semua dan terbang lagi ke atas, cuma gue lebih berharap market jatuh ke bawah supaya gue bisa nambah posisi. Dan kalau misalnya ada yang bertanya apakah fase kedua bulan sudah terkonfirmasi, menurut gue 60% sampai 70% sudah terkonfirmasi karena Bitcoin sudah melebihi level 0,5 dan mulai mencari support di sini. Gue akan bilang ini gagal kalau misalnya ini jatuh, ini koreksi ke bawah. Dari sini dia koreksi ke bawah, lalu gagal bikin higher high, tinggi yang lebih tinggi daripada ini, dan jatuh lagi, terus bikin kayak gini, pattern kayak gini, ini baru kalian harus mulai khawatir. Oke? Cuma itu belum terbentuk, dan ini saat ini momentum sangat indah karena sudah melebihi 0,5. Oke? Dan level 0,5 ini kalau nggak salah disebut juga Gann analysis ya, atau Fibonacci analysis juga bisa. Cuma setahu gue 0,5 lebih khusus ke Gann analysis. Oke. Sekian dan terima kasih untuk update market kali ini. Dan jika kalian suka atau ingin terus mendapat konten seperti ini, silakan subscribe, like, and comment. Dan juga komen konten apa yang ingin gue bikin, oke? Karena sebagai channel baru, gue nggak terlalu banyak ide konten yang bisa gue bikin selain analisa market, dan mungkin ini akan agak bosenin buat beberapa kalian. Jadi kalau misalnya kalian ingin gue nge-review sesuatu, bisa itu platform, bisa itu software, bisa itu token, coin, IPO, ICO, komen aja, nanti akan gue bikin. Oke? Sekian dan terima kasih. Gue sebagai deputi kalian, signing out. Goodbye.